Kenalkan Bu, nama saya Lydia Yuliana Sinaga dengan NIM 42324061 dari Prodi 3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Introduction to Software Testing yang dimana subtopiknya adalah boundary testing. Table of content-nya ada 7, yaitu definisi, prinsip dasar, jenis, kelebihan dan kekurangan, contoh kasus, langkah-langkah, dan kesimpulan. Yang pertama adalah definisi. Boundary testing adalah salah satu teknik black box testing yang melakukan pengujian pada batas atas dan batas bawah nilai yang disajikan pada aplikasi. Kemudian pada hasil pengujian dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki aplikasi karena dalam persyaratan kelayakan sistem informasi perlu dilakukan pengujian agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihan sistem informasi. Selanjutnya adalah prinsip dasar. Prinsip dasar dari boundary adalah menguji batas-batas pada partisi, terutama nilai minimum dan maksimum, untuk menemukan cacat dan kesalahan dalam perangkat lunak yang didasarkan pada pengamatan bahwa cacat sering terjadi di pinggiran tentang input yang valid, bukan di tengah. Boundary merupakan perluasan dari partisi ekivalensi, tetapi hanya dapat digunakan ketika partisi diurutkan, terdiri dari data numerik atau berurutan serta dapat dilakukan pada semua tingkat pengujian dan terutama digunakan untuk rentang angka, tanggal, dan waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari boundary yang pertama adalah boundary value analysis. Boundary value analysis merupakan cara pengujian dengan menentukan nilai batas bawah dan batas atas dari data yang ingin diuji. Selanjutnya yang kedua adalah equivalence partitioning, yaitu teknik yang bagi data masukan dari unit perangkat lunak menjadi beberapa partisi data dari mana test case dapat diturunkan. Selanjutnya jenis yang ketiga adalah multivariable boundary testing, yaitu menguji kombinasi nilai batas dari beberapa variabel yang saling bergantung. Selanjutnya yang keempat adalah special boundary test, yaitu batas khusus yang didefinisikan sebagai batas yang diakhiri oleh bidang batas indeks rendah. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah efisiensi dalam mendeteksi bug. Pengujian batas sangat efektif dalam menemukan bug yang sering terjadi pada nilai-nilai ekstrim atau batas-batas input. Dengan fokus pada batas-batas ini, penguji dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin terlewatkan dalam pengujian lainnya. Selanjutnya, kelebihan yang kedua adalah mencegah kerentanan keamanan. Beberapa serangan keamanan memanfaatkan input yang berada di luar batas yang diharapkan. Dengan melakukan pengujian batas, kita dapat mengurangi resiko eksploitas semacam itu. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas perangkat lunak. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada batas-batas input, kualitas perangkat lunak secara keseluruhan akan meningkat. Pengguna akan lebih jarang mengalami masalah yang disebabkan oleh input yang tidak valid. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah tidak menjamin cakupan pengujian yang lengkap. Pengujian batas hanya fokus pada nilai-nilai ekstrem, sehingga tidak menjamin cakupan pengujian yang lengkap. Ada kemungkinan bug yang terjadi yang pada nilai-nilai dalam rentang yang valid tidak terdeteksi. Selanjutnya, kekurangan yang kedua adalah membutuhkan pemahaman yang baik tentang domain aplikasi. Untuk merancang kasus uji yang efektif, penguji perlu memiliki pemahaman yang baik tentang domain aplikasi dan batasan-batasan yang berlaku. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga adalah tidak menggantikan jenis pengujian lainnya. Pengujian batasan harus dikombinasikan dengan jenis pengujian lainnya, seperti pengujian ekuivalensi, partisi, dan pengujian nilai acak. Untuk mencapai cakupan pengujian yang lebih lengkap, iron oxide loss. Topik yang kelima adalah contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu mempertimbangkan sistem yang menerima usia 18 hingga 56 tahun. Dapat kita lihat dari gambar yaitu analisis nilai batas usia menerima 18 hingga 56 tidak sah yaitu min plus 1, nominal max min 1, max tidak sah max plus 1. Selanjutnya, contoh kasusnya itu kasus uji yang valid. Kasus uji yang valid untuk hal tersebut dapat berupa nilai apapun yang dimasukkan lebih besar dari 17 dan kurang dari 57. Masukkan nilai 18, masukkan nilai 19, masukkan nilai 37, masukkan nilai 55, masukkan nilai 56. Kasus uji tidak valid yaitu ketika nilai kurang dari 18 dan lebih besar dari 56 dimasukkan. Contohnya yaitu masukkan nilai 17, masukkan nilai 57. Maka asumsi kesalahan tunggalnya itu bila lebih dari satu variabel untuk aplikasi yang sama diperiksa, maka seseorang dapat menggunakan asumsi kesalahan tunggal.
memegang semua kecuali satu variabel pada nilai ekstrim, dan membiarkan variabel yang tersisa mengambil nilai ekstrim. Untuk n, variabel yang akan diperiksa. Selanjutnya yang keenam adalah langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengambil tahun sebagai asumsi kesalahan tunggal, yaitu tahun akan memiliki nilai bervariasi dari 1900 hingga 2000, dan yang lainnya akan memiliki nilai nominal. Selanjutnya yang kedua adalah mengambil hari sebagai asumsi kesalahan tunggal, yaitu hari akan memiliki nilai bervariasi dari 1 hingga 31, dan yang lainnya akan memiliki nilai nominal. Selanjutnya yang ketiga adalah mengambil bulan sebagai asumsi kesalahan tunggal, yaitu bulan akan memiliki nilai bervariasi dari 1 hingga 12, dan yang lainnya akan memiliki nilai nominal. Agar variabel n dapat diperiksa, maka diperlukan kasus uji maksimum sebanyak 4n tambah 1. Oleh karena itu, untuk n sama dengan 3, kasus uji maksimum adalah 4 kali 3 tambah 1 yaitu 13. Karena BVA berfokus pada variabel input fungsi, maka kita didefinisikan dua variabel X1 dan X2, di mana X1 terletak di antara A dan B, dan X2 terletak di antara C dan D. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah teknik black box testing boundary value analysis adalah teknik yang sangat relevan untuk diterapkan pada aplikasi penyimpanan dengan menentukan batas minimum dan batas maksimum dari file yang telah dirancang. Pengujian fungsionalitas melalui serangkaian skenario input yang diujikan menghasilkan data yang valid untuk kemudian disimpan ke dalam database. Presentasi keberhasilan aplikasi setelah dilakukan pengujian adalah 6,5 dengan rate keberhasilan mencapai 86,66%. Baiklah Bu, sekian hasil dari video penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.